Mobil pria ditabrak orang asing yang membunuhnya saat dia turun mengambil foto kerusakan sebab mengklaim asuransi mobil. Tae-suk polisi jujur pergi ke TKP mencurigainya sebagai karya pembunuh berantai namun seniornya tidak percaya terhadapnya. Gangster Dong-su dalam perjalanan pulang usai pertemuan saat pembunuh sama menabrak mobilnya akhirnya mencoba membunuhnya. Perkelahian terjadi, membuat mereka berdua pun terluka. Si pembunuh lolos sementara Dong-su dirawat di ruang sakit. Kaki tangannya menganggap serangan tersebut dilakukan geng saingan, dan melakukan serangan balik. Dong-su meyakini pembunuh tersebut bukan anggota geng saingan sebab gerakannya tanpa tujuan. Tae-suk mengunjungi Dong-su di rumah sakit memintanya bekerja sama alhasil dia bisa menangkap pembunuh untuknya. Namun Dong-su tidak mematuhi. Dong-su memerintahkan pasukannya untuk mendapati si pembunuh melalui sketsa. Mereka berhasil mendapati mobil dan pisau. Dong-su menginformasikan Tae-suk mengenai temuan. Mereka memutuskan bekerja sama menangkap pembunuh tersebut. Dong-su setuju menyediakan tenaga kerja menutupi biaya namun dengan syarat si pembunuh milik orang yang mendapatinya terlebih dulu. Dong-su ingin menangkapnya menyelesaikan 5 kasus pembunuhan terhubung dan akhirnya dipromosikan. Dong-su memerintahkan Kwon Oh-sung membunuh saingannya Sang-du dengan pisau pembunuh yang telah mempunyai bekas darah korban sebelumnya. Tae-suk marah terlibat perkelahian Dong-su sebab pembunuh tersebut dikonfirmasi sebagai pekerjaan pembunuh berantai serta kasus tersebut akan ditransfer terhadap regu kasus besar. Dong-su mengunjungi pemakaman Sang-du di mana pembunuh datang memberi tahu orang kedua Sang-du yang komandan bahwa Dong-su benar-benar membunuh Sang-du dengan menggunakan pisau pembunuh. Tae-suk dan Dong-su memeriksa mobil pembunuh untuk bukti. Mereka diserang antek Sang-du. Pertempuran terjadi, mengakibatkan kematian tangan kanan Sang-du. Dong-su membuatnya dimakamkan membersihkan tempat kejadian. Tae-suk kini ditugaskan menyelidiki kasus penculikan dan sambil menyelesaikannya, dia mendapati si pembunuh. Terjadi pengejaran, namun si pembunuh kabur. Tes forensik, Tae-suk mendapati si pembunuh menjadi orang hilang. Dia memberitahu kepada Dong-su mengenai ini membiarkannya mendengar klip suara mengkonfirmasi orang hilang sebagai pembunuhnya. Dong-su membantu gadis sekolah dengan memberikan payungnya. Segera mengetahui dia telah terbunuh akhirnya mendapatinya di dalam mobil. Dalam pengejaran, si pembunuh membunuh Oh-sung namun akhirnya ditangkap dilumpuhkan Dong-su. Gangster membawa si pembunuh pergi menyiksa dan membunuhnya namun Tae-suk melacak mereka menabrakkan mobil menuju tempat persembunyian, memukul Dong-su tidak sadar serta menangkap pembunuh. Tidak ada bukti konklusif pada pembunuh yang namanya terungkap sebagai Kyung-ho. Dong-su menjadi satu-satunya selamat dari serangannya. Bersaksi melawannya membuktikan dia bersalah saat bekas luka yang disebabkan penusukan Dong-su sebab membela diri ditunjukkan pada tubuh Kyung-ho. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap Kyung-ho. Dong-su juga ditangkap sebab kegiatan kriminal dirinya. Tae-suk dipromosikan sementara Dong-su dikirim ke penjara di mana Kyung-ho juga. Syara bahwa Dong-su telah meminta Tae-suk memenuhi sebagai ganti untuk kesaksian diikuti penangkapannya. Kyung-ho mandi. Dong-su menutup keran mendekatinya dengan senyum dengan tali di tangannya.